Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita di setiap Selasa ba'da maghrib. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Sunnati fil Yaumi wal Lailah, 1000 amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam, dalam sehari semalam. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya sehingga kita bisa mengamalkannya dengan semampu kita, sehingga kita jadikan bekal untuk menghadap Allah SWT kelak. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sunnah-sunnah zikir-zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di waktu pagi. Telah sampai kepada zikir yang ke-8. Rasulullah SAW di waktu pagi beliau mengucapkan Allahumma afini fi badani. Ya Allah, jagalah badanku. Allahumma afini fi sam'i, jagalah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, jagalah penglihatanku. Ya. Afini, ya, jagalah di sini maknanya sangat luas. Yang paling penting adalah dijaga dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah SWT. Kemudian dijaga dari penyakit yang bisa menimpa pendengaran dan mata kita. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Ya, doa ini sangat penting, ya. Di zaman sekarang sangat mudah sekali, ya, kata orang Jawa, isuk tempe sore dele, ya. Pagi harinya muslim karena dia bertemu dengan orang-orang yang suka berderma, suka bersosial, dia melihat sesuatu yang berbeda dari agama yang dia anut sebelumnya, padahal sudah diberikan kecukupan oleh Allah SWT, harta yang melimpah ruah. Dengan terang-terangan berpindah keyakinan, ya, bahkan menyatakan dirinya bagian dari aktivis, ya, jadi agama tanpa rumah ibadah, ya. Mungkin sudah tahu, ya, salah seorang pemilik surat Ka'bah di Jawa Tengah atau di Jawa, ya, berpindah keyakinan, ya. Barangkali ini bisa melindungi kita dari begitu cepatnya seseorang berpindah agama, ya, karena hatinya kosong dari zikir kepada Allah SWT. Rasulullah yang sudah dijamin keislamannya, beliau masih mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran.
banyak sekali orang-orang yang pindah keyakinan dan kebanyakan karena duniawi. Ya, ada juga yang bukan karena duniawi, memang karena dia menyimpang. Wal fakri, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Ya. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Salah samarot, ya. Rasulullah mengucapkan 3 kali di setiap pagi. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kira-kira ini mau ditulis atau mau disimak ulang kembali? Kalau mau ditulis, waktunya sangat singkat ya. Tapi ini saya rekam ya. Saya rekam, silahkan bagi yang mau murojaah bisa ditulis kembali. Karena sekarang banyak sekali ya orang-orang yang dari sisi duniawi sudah nggak ada masalah, tapi pindah keyakinan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga berzikir, Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah aku memohon kepadamu maaf, ya, ampunan, wal afiyata, keselamatan di dunia wal akhirati, keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Yang sampai kita di dunia ya banyak cacatnya, pulang ke akhirat banyak membawa beban dosa, ya, banyak membawa hutang yang tidak dibayar. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini, ya Allah aku memohon kepadamu maaf dan keselamatan di dalam agamaku. Wa dunyaya, keselamatan dalam perkara duniaku. Wa ahli, keselamatan keluargaku. Wa mali, keselamatan hartaku. Jangan sampai harta kita bercampur dengan harta yang haram, baik karena kita tahu ataupun karena kita tidak tahu. Ya, boleh jadi harta kita masih bercampur dengan harta yang subhat atau harta dari riba karena keterbatasan ilmu kita. Ya, maka dengan doa ini kita akan dimudahkan untuk menghindari harta-harta yang masih haram. Ya. Kalau kita sudah tahu, segera dibuang harta itu, disalurkan ke tempat yang bisa digunakan walaupun tidak dicatat sebagai pahala. Misalnya kita punya harta riba, ya, kasihkan saja kepada orang miskin atau ke panti-panti sosial atau proyek-proyek yang sedang membangun jalan atau WC. Yang penting dimanfaatkan, tidak dibuang. Dibuang sembarangan juga berbahaya. Tapi tidak dicatat sebagai amal soleh karena kita sedang membuang harta haram. Ya. Boleh jadi dengan doa ini kita akan dimudahkan ya untuk mengetahui mana harta yang halal dan yang haram. Jangan sampai kita mendapatkan nafkah dari harta yang haram, bekerja di sebuah instansi yang dibangun atas dasar perkara yang haram. Jadi haram semua itu. Ya, sudah tahu ya, lembaga tersebut dibangun dengan modal haram, maka sebaiknya kita cari tempat yang lain. Ya. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, wa amin rawati, ya Allah amankanlah aku dari rasa takut yang menyiksaku. Nah ini juga penting ketika kita mungkin berada di suatu tempat, kita takut ya, di tempatnya ini enggak aman gitu ya. Ucapkan doa ini, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah jagalah aku dari sesuatu yang berbahaya yang ada di depanku, yang ada di belakangku, yang ada di kananku, di kiriku, dan dari atasku. Ya. Ini mungkin kalau sedang ada kerusuhan ya, itu kan random gitu ya, terjadi kekacauan random, kita nggak tahu
bahaya datang dari mana? Ucapkan zikir seperti ini. Kerusuhan antar suku, kerusuhan ya karena politik yang tidak stabil ya. Wa'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, ya Allah aku berlindung dengan keagunganmu dari sesuatu yang bisa menyerangku dari arah bawah ya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Di kali ini dalam situasi yang sangat mencekam ya, dalam peperangan ya, dalam kondisi yang tidak aman ya. Rasulullah membaca zikir seperti ini dan juga dibaca dalam keadaan aman ya. Kemudian zikir yang ke-11 yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alimal ghaibi wasyahadati, ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak, Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi, Robba kulli syai'in wa malika, Tuhan segala sesuatu, Raja dari segala sesuatu, Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari keburukanku. Jadi kita terkena musibah, terkena luka, terkena sakit, boleh jadi dari dosa kita sendiri. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan setan dan tentara-tentara setan ya. Saya ucapkan seperti ini, mudah-mudahan tidak akan kena santet, tidak akan kena tenung, tidak akan kena sihir ya. Karena kita sudah meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma a'udzubika min syarri syaitani wa syirki ya. Ada yang pernah mengalami kena sihir ya? Dulu saya hampir kena. Tahu Gedung Kartini? Gedung Kartini Jalan Veteran ya, di situ banyak sekali korbannya ya. Saya punya 2 kawan yang jadi korban. Semuanya modusnya jual cincin batu delima merah ya, sampai ke ATM. Ada yang sampai ke ATM, tapi sudah dipukul dari belakang sama satpam. Kemudian kesadarannya keluar, kemudian tidak jadi. Kalau yang satu lagi dia nginap di hotel ya, udah lama nggak ke Pontianak, sama juga kena sihir ya. Nah, ketika kita bertemu dengan orang asing yang kira-kira mencurigakan, nah, bacalah zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajruhu ila muslim, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat jahat kepada diriku sendiri dan berbuat jahat kepada muslim yang lainnya ya. Kenapa zikir ini sering diucapkan ya? Karena kita punya potensi berbuat jahat, dan bisikan jahat itu ada pada setiap orang. Di dalam kitab Hadhihi Aqidati, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang itu diiringi atau diikuti jin yang namanya jin apa? Jin korin ya. Dan itu memang ujian. Ada berita sahih, satu-satunya jin korin yang masuk Islam hanya jin korinnya Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, aku ditolong oleh Allah SWT, jin korin yang mengikutiku masuk Islam. Sehingga yang tidaklah dia membisikkan kecuali kepada kebaikan. Pertanyaannya, jin korin kita masuk Islam atau tidak? Kita nggak tahu. Itulah yang sering memberikan ide-ide piktor ya. Apa piktor? Pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran cabul ya, pikiran licik dan seterusnya ya. Pikiran curang, itu jin korin.
wa an a'rifa ala nafsi su'an aw ajuru ila muslim. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Kemudian zikir yang ke-12, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Ya, 3 kali. Dan ini yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah yang dengannya tidak akan membahayakanku sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. 3 kali dibaca di pagi hari ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Min samratiha, apa khasiatnya? Ya, ini khasiatnya apa? Buahnya apa? Man qalaha salasan idza asbaha wa salasan idza amsa lam yadurru syai'un. Jika dibaca 3 kali di waktu pagi, dibaca 3 kali di waktu sore hari, tidak akan ada yang bisa mendatangkan madorot, ya, bahaya. Dan tentu saja ketika kita mengucapkannya, hati kita mengikuti maknanya, ya, jangan sekedar kompat kamit, tak tahu apa yang dibaca, ya. Dihayati maknanya. Ya. Memang harusnya sambil baca sambil melihat artinya kalau kita tidak hafal. Nah, itu lebih berkhasiat ya, daripada kita baca tapi nggak tahu maknanya. Kemudian zikir yang ke-13, Rasulullah membaca billahi rabbah. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Ya, dibaca 3 kali. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad. Min samratiha man qalaha salasan hina yusbihu wa hina yumsi kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamati. Barang siapa yang rutin membaca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya 3 kali setiap pagi, 3 kali di sore hari, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan keridhaan dari Allah di hari kiamat. Allah ridho dengan orang yang sering mengamalkan membaca zikir ini, ya. Kemudian yang ke-14, zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu asli li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya hayyu, yang maha hidup, ya qayyum, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta tolong kepadamu. Perbaikilah urusanku semuanya, jangan serahkan urusanku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Kita disuruh mengurusi kita sendiri, tanpa bantuan Allah mustahil. Ya, kita nggak akan mampu kita. Ya. Rawahu al-Hakim wa sahahu wa wafaqahu al-Dhahabi. Disahihkan oleh Imam Al-Dhahabi. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Nah, ini juga doa yang diucapkan oleh Rasulullah di waktu pagi. Ya Allah, jadikanlah kami di atas kesucian Islam. Apa maksudnya kesucian Islam? Di atas tauhid. Ya. Jangan sampai kita terpeleset melakukan pembatal keislaman, ya, melakukan kesyirikan. Ya. Asbahna ala fitratil Islam. Ya. Dan juga ini doa agar kita
menjadi muslim di atas manhaj yang sesuai dengan manhajnya Nabi. Akidahnya sama dengan akidah Nabi. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan mudah mengkafir-kafirkan orang, ekstrim kiri ya, terjerumus kepada pembatal-pembatal keislaman. Ya. Wa kalimat ikhlas, apa itu kalimat ikhlas? Kalimat tauhid. Wa dini nabiyina Muhammadin, tetapkan aku di atas agama nabiku dan agama ayahku, ayah kami Ibrahim, hanifan musliman, yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi zikir ini zikir yang di dalamnya adalah kalimat-kalimat tauhid. Ya. Insyaallah setelah kitab ini kita akan belajar bersama-sama tentang akidah dasar, akidah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian zikir berikutnya subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrat, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali di waktu pagi, sambil jalan, sambil nyuci piring, sambil nyuci motor, terserah. Ya. Sambil ngomong anak, ya, 100 kali. Rawahul Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Min samaratiha, khasiat dari membaca zikir ini, man qalaha mi'ata marrat hina yusbihu wa hina yumsi, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw jada alaihi. Wa samratu ukhra liman qalaha hutat khotoyahu wa in kanat misla jubadil bahri. Khasiat yang pertama, orang yang rutin membaca subhanallah bihamdihi 100 kali di waktu pagi, dia akan membawa pahala yang sangat besar di hari kiamat nanti, gara-gara lidahnya yang sering qomat kamit mengucapkan subhanallah bihamdihi, mulutnya qomat kamit subhanallah bihamdihi, ya, 100 kali. Khasiat yang kedua, orang yang membacanya rutin, kesalahan-kesalahannya akan dihapus oleh Allah meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, luar biasa ya. Ya, dosa-dosa kita nggak tahu berapa, ya, masih misteri, ya, dan nggak ada bocorannya. Ya. Apakah sebanyak buih di lautan atau tidak? Ya. Kemudian yang ke-17, zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini dibaca 100 kali di waktu pagi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Min samratiha, di antara khasiat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, miliklah semua kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 100 kali. Khasiat yang pertama adalah asri liqab, seakan-akan dia membebaskan 10 apa ini? Ya, 10 budak, ya. Kemudian yang kedua, wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, dicatat untuknya 100 kebaikan. Khasiat yang ketiga, wa ruhiyan anhu mi'atu sayiatin, dihapus 100 kesalahan. Dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumihi hatta yumsiya, dan dia dijaga dari gangguan setan, ya, sampai sore hari. Jadi daya baterainya hanya berapa jam? 12 jam, ya.
dari pagi sampai sore. Habis itu dicas lagi, ya, baca lagi. Kemudian yang ke-18 Rasulullah mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. 100 kali. Ya, mi'atu marrah fil yaumi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah mengucapkan 100 kali membaca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang ke-19, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, Allahumma inni, ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Warizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang diberkahi. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal perbuatan yang diterima. Ya, boleh jadi kita ketika beramal bercampur dengan sedikit riya, bercampur dengan sedikit sum'ah. Ya, dengan doa ini semoga Allah SWT menerima amalan-amalan kita. Idza asbaha, dibaca di waktu pagi. Rawahu Ibnu Majah. Yang ke-20 subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maha suci Allah dan pujian untuknya sebanyak ciptaannya dan sebanyak keridhoannya dan seberat arasnya dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Salah samarat dibaca 3 kali. Rawahu Muslim. Yang ke-21 yang terakhir insyaallah taala, a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali di waktu sore hari. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Cukup? Barangkali ada diskusi.